Risma des. Di video kali ini aku bakal cerita tentang proses seleksi beasiswa Max yang Japanese Studies. Jadi teman-teman pasti udah tahu kan, beasiswa Max itu ada banyak jenisnya. Ada yang S1, ada beasiswa non-gelar kayak Japanese Studies, ada riset dan sebagainya. Kali ini aku bakal jelasin tentang beasiswa Japanese Studies. Oke, sebenarnya beasiswa Japanese Studies itu ada dua jenis ya. Ada G2G istilahnya atau U2U. G2G maksudnya government to government, jadi seleksinya itu diselenggarain sama kedutaan besar Jepang yang ada di Indonesia. Kalau beasiswa U2U, University to University, itu biasanya lebih ke exchange langsung, kerjasama antara universitas yang ada di Indonesia sama universitas yang ada di Jepang. Biasanya seleksinya ya internal di universitas dan dari universitas yang di Indonesia yang rekomendasiin langsung ke universitas yang ada di Jepang. Jadi kali ini aku bakal cerita tentang beasiswa Max G2G Japanese Studies. Jadi aku dulu penerima beasiswa Max G2G Japanese Studies tahun 2018. Jadi aku berangkat ke Jepang September 2018. Aku pilih universitasnya di Waseda. Terus aku kuliah selama hampir 1 tahun dan kemudian balik lagi ke Indonesia bulan Juli 2019. Oke. Sekarang kita cerita tentang proses seleksi beasiswanya ya. Sebenarnya kalau lihat di website kedutaan langsung, teman-teman itu udah bakal paham karena informasinya jelas banget, semuanya udah tertulis di website resmi kedutaan Jepang. Nah, untuk tahap seleksi beasiswa ini itu ada, pada umumnya ada dua, yaitu pertama primary screening, yang kedua secondary screening. Untuk primary screening ada 3 proses, yaitu dari seleksi dokumen, kemudian kalau lulus dokumen dipanggil untuk tes tulis, terus kalau lulus tes tulis dipanggil wawancara. Dan secondary screening itu proses berkas lagi, tapi seleksinya langsung di kementerian yang ada di Jepang. Jadi bisa kita simpulin prosesnya ada 4 ya. Jadi yang pertama, seleksi berkas. Selama teman-teman merupakan mahasiswa jurusan sastra atau bahasa atau pendidikan bahasa Jepang, teman-teman punya kesempatan untuk daftar beasiswa ini. Jadi minimal semester 3 kan ya yang daftar. Kalau aku dulu daftar waktu semester 6. Maksudnya waktu mau masuk semester 6, jadi waktu itu masih semester 5 daftarnya. Dan untuk berkas, jadi harus diperhatiin kalau berkasnya harus dikirim oleh institusi langsung. Jadi waktu aku 6 tahun yang lalu, berkasnya dikirim sama jurusan sastra Jepang FIB UGM, langsung dikirim ke kedutaan Jepang. Tapi pada akhirnya untuk yang nyiapin semua dokumennya, yang isi formulirnya itu kan kita masing-masing, jadi harus dipersiapin baik-baik. Dan ada baiknya juga kalau kita saling kooperatif sama teman-teman jurusan yang lain, supaya jangan sampai ada informasi yang tertinggal, karena itu juga merupakan salah satu tahap seleksi. Misalnya apa, kalau lihat dari situs kedutaan besar Jepang, ada 8 dokumen yang diperluin. Pertama, surat pengantar dari ketua jurusan. Nah, kalau yang ini pasti harus disiapin sama jurusan. Terus yang kedua, lembar print out email konfirmasi registrasi online. Nah, ini kita registrasi online sendiri, terus nanti emailnya di print out. Ini berarti rata-rata masing-masing 2 lembar sih ya. Terus ada formulir pendaftaran atau application form. Nah, ini formulir pendaftaran itu ada 6 lembar. Jadi teman-teman baca baik-baik semua, lengkap,
dokumennya diisi, jangan sampai ada informasi yang tertinggal. Misal, yang paling akhir ada harus centang sesuatu kan, jadi teman-teman harus centang. Pokoknya intinya jangan sampai ada yang lupa diisi. Terus pas foto berwarna yang harus ditempel. Terus ada placement preference. Pilih maksimal 3 universitas yang bisa teman pilih. Nah itu udah ada ininya, ada dokumennya, course guide-nya. Jadi teman-teman baca baik-baik, itu ada banyak banget karena itu list semua universitas di Jepang yang menerima mahasiswa dari luar negeri untuk ikut ini program Japanese Studies ini. Jadi ada banyak banget list universitasnya. Teman-teman tinggal pilih, teman-teman mau tinggal di mana, mau ke univ apa. Kalau aku dulu pilih 3 universitas, kebetulan semuanya di Tokyo, karena aku emang pengen banget coba tinggal di Tokyo meskipun biayanya mahal. Dan sebenarnya jumlah uang beasiswa yang diterima itu mau tinggal di Tokyo, mau tinggal di pedesaan pun sebenarnya sama aja. Tapi ya balik lagi ya, itu keinginan masing-masing. Nah aku dulu pilihnya di Keio, Waseda, sama Tokyo University of Foreign Studies. Terus ada surat keterangan mahasiswa, satu surat untuk satu mahasiswa, harus diperhatiin juga. Terus ada surat rekomendasi dari dosen pembimbing atau kedua jurusan. Itu udah ada formulirnya, jadi minta tolong dosen untuk isi. Terakhir, fotokopi sertifikat JLPT. Ini juga buat yang punya aja, meskipun nggak punya JLPT pun bukan berarti teman-teman nggak bisa daftar. Mereka pasti lihatnya dari nilai kuliah teman-teman. Kalau aku dulu memang sebelum daftar udah punya sertifikat N2, jadi mungkin itu yang membuat aku juga dapat kesempatan buat lulus juga menurutku. Dan temanku rata-rata pakai sertifikat JLPT N3. Dan bahkan ada yang nggak punya sertifikat JLPT pun tapi dipanggil untuk seleksi tes tulis. Jadi jangan merasa bahwa kalau nggak punya JLPT nggak bisa daftar, nggak kayak gitu. Siapapun, asalkan teman-teman minimal semester 3 sedang kuliah belajar sastra bahasa pendidikan Jepang, itu semuanya punya kesempatan buat daftar. Jadi jangan sia-siakan kesempatan buat daftar ini. Dan ingat, dokumennya itu juga harus disusun rapi, jangan dicampur-campur, maksudnya rapi dari dokumen nomor 1 sampai dokumen nomor 8, dan jangan di staples atau diapain, pokoknya cuma dikasih di klip aja. Pokoknya itu juga udah ada lengkap tertulis di kedutaan Jepang, ada di catatannya di bagian bawah. Pokoknya teman-teman pastiin baca dari atas sampai bawah, baca berkali-kali, jangan sampai ada yang kelewat, karena pada akhirnya kalau dokumennya nggak sesuai instruksi, pada akhirnya juga nggak bakal diproses. Kalau aku kemarin isinya juga langsung tulis tangan pakai pulpen hitam, tapi sebenarnya ada kok dokumen yang boleh diketik. Jadi itu terserah teman-teman aja, yang penting jangan sampai ada informasi yang kelewat, misalnya yang dicentang-centang yes atau no, itu pokoknya harus semuanya diisi. Kemudian proses berikutnya adalah ujian tulis. Kalau teman-teman dipanggil untuk ujian tulis, pastiin teman-teman udah latihan juga soal tahun sebelumnya, udah ada di situs kedutaan Jepang contoh soal tahun-tahun sebelumnya, termasuk jawabannya. Jadi biasain sama soal-soal yang kayak gitu, karena pada dasarnya soalnya serupa tapi nggak sama.
Terus seleksi ketiga itu adalah ujian wawancara. Aku dulu dipanggil wawancara, seingatku itu sebenarnya nggak sampai detail banget pertanyaannya. Pertanyaannya itu sederhana, misalnya kenapa mau kuliah di Jepang, misalnya hobi apa, terus kenapa, karena aku dulu kebetulan pilih universitas tiga-tiganya di Tokyo, jadi ditanya ini tiga-tiganya di Tokyo, kenapa mau kuliah di Tokyo, kayak gitu. Dan aku dulu jawabanku itu kenapa mau belajar di Jepang, karena memang mau memperdalam kemampuan bahasa Jepang dan ingin langsung hidup di Jepang, belajar budayanya secara langsung kayak gitu. Terus aku bilang alasan kenapa pilih di Tokyo itu karena di Tokyo itu paling banyak mahasiswa asingnya, jadi bisa berkomunikasi dengan berbagai mahasiswa dari berbagai negara kayak gitu. Pokoknya sebenarnya simple tapi pastinya bakal deg-degan banget. Jadi harus dipersiapin. Bahkan untuk misalnya teman-teman berencana buat kuliah sastra Jepang atau bahasa Jepang juga coba ini ya dipersiapin dari sekarang pun juga nggak ada salahnya kan. Jadi teman-teman sering-sering latihan soal-soal, latihan percakapan bahasa Jepang juga supaya nantinya bisa prosesnya bisa lancar gitu lah ya. Jadi sekian informasi kali ini. Terkait informasi lainnya, misalnya tentang dulu gimana sih cara jawab pertanyaan wawancaranya gitu kan, bakal aku kasih bahasa Jepangnya di video lainnya. Sekian hari ini, terima kasih, semangat meraih mimpi teman-teman.